Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Paramita Neri Safitri, ST MKOM, selaku dosen mata kuliah riset operasional. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai model penugasan. Sebelumnya, perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Febri Pujiani, NIM 20051214066, dan dua rekan saya yaitu Winda Sofia dengan NIM 20051214100 dan Zuhra Reikifah Paguini dengan NIM 20051214110. Baiklah, langsung saja. Di sini kami menggunakan sebuah kasus minimasi yang soalnya yaitu sebuah perusahaan percetakan memiliki 4 jenis mesin yang diberi nama P1, P2, P3, dan P4, di mana setiap mesin tersebut memiliki kapasitas yang berbeda dalam pengoperasiannya. Pada bulan depan, perusahaan tersebut mendapatkan pesanan untuk mencetak 4 jenis buku yang diberi nama P1, P2, P3, dan P4. Tentukan biaya minimum masing-masing mesin untuk mencetak setiap buku. Untuk biaya pengoperasian setiap buku oleh keempat mesin dalam Rp1.000 disajikan pada tabel berikut ini. Untuk P1-nya yaitu 30, 28, 50, dan 34. Untuk P2, 40, 32, 40, dan 36. Untuk P3 yaitu 36, 42, 46, dan 36. Dan untuk P4 yaitu 44, 34, 40, dan 32. Nah, maksudnya di sini itu apabila P1 dan B1 itu kan 30. Nah, artinya apabila buku P1 dikerjakan dengan menggunakan apabila buku B1 dikerjakan dengan mesin percetakan P1, maka membutuhkan biaya sebesar Rp30.000. Dan untuk lainnya, caranya juga seperti itu. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan aplikasi, di mana untuk hasilnya nanti akan kita bandingkan dengan perhitungan manual. Baik, di sini terdapat aplikasi yang telah dirancang oleh kelompok 11. Yang pertama ialah memasukkan baris serta kolom. Kita masukkan ordonya. Jika ordonya 4, maka baris dan kolomnya 4 kali 4. Atau jika ordonya 5, maka baris dan kolomnya 5 kali 5. Di sini kita menggunakan ordo 4, maka barisnya 4 dan kolomnya 4. Klik next. Kemudian kita masukkan nilai-nilai pada tabel yang sebelumnya pada soal. Selanjutnya klik hitung. Di sini terdapat pilihan menu. Yang pertama, jika ingin langsung mengetahui hasil akhir, bisa klik hasil akhir. Yang kedua ada langkah penyelesaian. Yang kedua ada langkah penyelesaian. Menu ini untuk menampilkan langkah-langkah untuk penyelesaian pada soal. Klik next, step. Nah, ada matriks yang diterima. Ini adalah matriks yang dari data kita input awal tadi. Klik next, step. Matriks yang dikurangi. Pada matriks ini sudah dikurangi dengan nilai yang terkecil pada setiap baris dan kolom, dan menghasilkan nilai baru. Selanjutnya, kita lihat dulu pada Excel. Kita lihat pada yang langkah ketiga. Nah, di sini langkah 3 itu mengurangkan dengan nilai yang paling kecil pada setiap baris. Contohnya, baris B1 nilai terkecilnya 30, maka 30 dikurangi 30 hasilnya 0. 40 dikurangi 30 hasilnya 10. 36 dikurangi 30 hasilnya 6. Dan 44 dikurangi 30 sama dengan 14. Begitupun baris selanjutnya. Setelah mengurangkan setiap baris, ditemukan hasilnya. Selanjutnya kita lihat pada langkah keempat.
Sama seperti sebelumnya, mengurangkan dengan nilai yang paling kecil pada setiap kolom. Contohnya, kolom P1, nilai terkecilnya ialah 0, maka 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0, 10 dikurangi 0 sama dengan 10, 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Maka hasil dari pengurangan pada kolom sama dengan hasil matriks yang dikurangi pada aplikasi sebelumnya. Kita klik next. Nah, ini ada nilai 0 terletak pada 3,2 itu maksudnya ialah terletak pada baris ketiga kolom kedua. Klik next. Baik, yang selanjutnya yaitu kombinasi terbaik saat ini yang mencakup semua nilai 0. Nah, di sini baru ada 3 garis. Nah, garis ini yaitu di mana setiap kolom atau baris yang memiliki nilai 0, maka kita tarik garisnya. Nah, di sini baru ada 3, yaitu di horizontal yang baris kedua, horizontal dari baris yang ketiga, dan vertikal dari kolom ke-0. Nah, di sini di perhitungan manual di sini dari nilai nolnya berada pada P1 dan untuk nilai 0 yang kedua berada di B3 dan yang ketiga yaitu dari B4. Nah, berdasarkan tabel di samping, garis yang diberikan masih 3, berarti belum optimal. Nah, apabila dapat dikatakan optimal, yaitu jumlah garis dengan baris dan kolomnya sama, yaitu berjumlah 4. Karena belum optimal, maka lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu solusi tidak optimal. Garis tidak cukup menampilkan elemen yang lolos. Nah, di sini dilakukan perhitungan kembali dan menampilkan matriks yaitu 0, 0, 12, dan 4, 8, 2, 0, 4, 0, 8, 2, 0, 12, 4, 0, 0. Next step. Selanjutnya yaitu nilai 0 terletak pada baris ketiga kolom kedua, baris 0 kolom 0, baris 3 kolom 3, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 3, baris 1 kolom 0, dan baris 0 kolom 2. Nah, di sini sudah ada 4 garisnya, di mana kombinasi terbaik saat ini mencakup semua nilai 0, sudah ada 4. Di mana dari baris yang ke-0, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Bisa kita lihat dari perhitungan manual. Nah, dari langkah 7 di sini bisa kita lihat bahwa nilai 0 sudah ada 4. Jadi sudah bisa dikatakan optimal. Nah, di mana letak dari nilai 0 itu dari P1, dari B2, B1, B3, dan B4. Jadi bisa kita lihat ke aplikasinya. Next step. Nah, di sini sudah pada nilai akhir, di mana penugasannya sebagai berikut. Pada baris 1 kolom 0 nilainya 28, pada baris 3 kolom 3 nilainya 32, pada baris 2 kolom 1 nilainya 40, dan pada baris 0 kolom 2 nilainya 36, sehingga solusi optimal nilai minimumnya yaitu berjumlah 136.000. Nah, di sini bisa kita bandingkan dengan perhitungan manual. Di perhitungan manualnya juga sama, yaitu bisa kita lihat dari kesimpulan, di mana P1 yaitu biayanya 28.000, di mana P1 itu untuk mencetak buku 2, dan untuk P2 untuk mencetak buku B3 dengan biaya 40.000. Untuk mesin P3 digunakan untuk mencetak buku 1 dengan biaya 36.000,
Dan untuk mesin P4 digunakan untuk mencetak B4, di mana biayanya yaitu Rp32.000 dengan total Rp136.000. Baiklah, sekian dari presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.